Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang bangun datar yang kongruen. Kalau yang kemarin kita bahas bangun datar yang sebangun ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan berdoa. Selesai. Kita awali dengan membahas tugas. Bismillah. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang pasti sebangun? Kita bahas satu persatu. Untuk A, 2 lingkaran. Dari jawaban kalian kemarin rata-rata kalian mengatakan bahwa lingkaran itu tidak punya sudut dan tidak punya sisi. Kalau tidak punya sudut, tidak punya sisi, berarti tidak ada apa-apa, anak-anak. Lingkaran itu punya sudut. Sudut lingkaran penuh itu 360 derajat. Dan lingkaran juga punya sisi yang membatasi daerah lingkaran, garis tepinya itu adalah sisinya. Dan untuk syarat kesebangunan yang kemarin kalian tentunya masih ingat ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Dan untuk dua lingkaran ini, dua lingkaran ini sudutnya masing-masing 360 derajat. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama. Kemudian perbandingannya, kalau kalian ingin membandingkan sebanding atau tidak, ini jari-jari lingkaran yang pertama dibanding jari-jari lingkaran yang kedua itu sama dengan keliling lingkaran pertama dibanding keliling lingkaran yang kedua. Berarti dua lingkaran ini pasti sebangun. Lingkaran sekecil apapun dan sebesar apapun pasti sebangun. Untuk yang B, 2 segitiga. Yang lalu sudah saya berikan contoh 2 segitiga. Ada yang sebangun, ada yang tidak sebangun, tergantung ukurannya. Contohnya 2 segitiga, yang satu segitiga sama kaki, yang satu segitiga sama sisi. Ini tidak sebangun ya. Berarti mungkin sebangun, mungkin tidak, tergantung ukurannya. 2 layang-layang ini juga mungkin sebangun, mungkin tidak sebangun, tergantung dari ukuran masing-masing. Yang terakhir yang D, 2 persegi panjang. Yang lalu juga sudah saya berikan contoh, ada 2 persegi panjang yang sebangun, ada 2 persegi panjang yang tidak sebangun. Berarti untuk dalam hal ini mana jawabannya? Yaitu 2 lingkaran, karena lingkaran sekecil apapun dan lingkaran sebesar apapun pasti sebangun. Kita mulai bangun datar yang kongruen. KD yang kita pelajari ini bisa kalian baca pada buku pegangan siswa. Pengalaman belajar yang kita alami saat ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat atau karakteristik benda dengan permukaan yang kongruen berdasarkan hasil pengamatan. Pengertian kongruen. Tentunya kalian sudah tahu perbedaannya kesebangunan dengan kongruen. Kalau sebangun itu ukurannya berbeda tapi bentuknya sama. Jadi bentuknya sama, ukurannya sebanding, itu namanya sebangun. Tapi kalau kongruen ini persis sama, baik bentuknya maupun ukurannya sama. Itu kongruen. 2 bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti persis sama ya, baik sudut maupun ukuran sisinya. Contoh, apakah ABCD kongruen dengan KLMN? Perhatikan, bangun yang atas dengan yang bawah ini. Kalau dilihat sudut-sudutnya semuanya sama ya, sudut yang bersesuaian yaitu sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N.
Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Di sini kita lihat AB sama dengan KL, kemudian AD sama dengan KN, BC sama dengan LM, DC sama dengan NM. Jadi sisi-sisinya mempunyai panjang yang sama. Jadi ini baik sudut maupun sisinya sama, persis sama. Berarti keduanya adalah kongruen, hanya posisinya saja yang berbeda. Contoh lagi, dari bangun-bangun di bawah ini manakah yang kongruen? Kita selidiki atau kita amati gambar 1 dan gambar 2 dulu. Perhatikan, supaya lebih mudah gambar 2 ini kita balik saja ya. 6-nya berada di bawah, 10-nya kita letakkan di atas, seperti ini. Nah, ini sudah bersesuaian. Sekarang kamu lihat ini, panjangnya 4, ini 4, 6, 6, 10, 10, ini 7 panjangnya, ini juga 7, berarti sisi-sisinya memiliki panjang yang sama. Sudutnya sekarang, ini sudut yang saya beri tanda pagar, ini plus, pagar plus, ini mengapit 4 ya. Kemudian ini sudutnya bundaran, ini sudutnya bintang. Berarti di sini sudutnya adalah bundaran sama dengan ini yang mengapit 6 ini. Ini sama dengan bintang. Nah, berarti gambar 1 dengan gambar 2 jelas kongruen, persis sama baik sudut maupun panjang sisi-sisinya. Sekarang bagaimana gambar 3? Gambar 3 kita bandingkan sekarang. 4 ini 4, kemudian 10 ini juga 10, 6 ini 6. Sudutnya ini sudut pagar plus bundaran, pagar plus bundaran. Berarti sudut di sini juga sama dengan ini. Maka panjangnya di sini juga sama, yaitu 7. Maka gambar 3 kesimpulannya adalah kongruen juga. Jadi ketiganya ini adalah kongruen. Oke, kita lanjutkan. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Kita cari, ayo kita cari bersama-sama mana yang kongruen. Gambar A kongruen dengan gambar J ya. Kemudian B kongruen dengan I. C kongruen dengan apa nih? F ya. Kemudian D kongruen dengan G dan E kongruen dengan H, jadi persis sama baik bentuk maupun ukurannya. Ini ada tugas anak-anak. Diketahui trapesium yang berwarna pink dengan yang berwarna biru ini adalah kongruen. Kongruen berarti persis sama baik sudutnya maupun ukurannya. Kalian disuruh mencari panjang EH ini. Ya, silahkan menghitung anak-anak dan segera kirim pekerjaan kalian. Saya kira sudah cukup jelas ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandai